Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita akan dilayankan sakramen perjamuan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maria Magdalena Tuli STH. Jemaat marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita di rumah keluarga masing-masing. Di pagi
Bapak dan saudara, mari kita menghadap Tuhan dengan foto. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gloria, 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 in excelsis Deo. Jemaat, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, diamkanlah segala suara di telinga dan pikiran kami, kecuali suara Tuhan yang akan kami dengarkan melalui pembacaan Alkitab
dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16 dan pemberitaannya. Hamba-Mu telah siap memberitakan kebenaran firman-Mu di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta dan pelayanan sakramen perjamuan kudus di Minggu-minggu Pentakosta ini bersama seluruh warga jemaat, anggota Sidi Jemaat di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus atas kami semua, sehingga kami mampu mendengar dan mengerti serta melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat ke-6 sampai dengan 16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Ibu Bapa dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada di minggu pertama bulan yang baru, bulan Juli 2020, di pertengahan tahun 2020. Tidak terasa selama masih masa pandemi COVID-19. Puji syukur kita dalam ibadah minggu pagi ini 5 Juli ada pelayanan sakramen perjamuan kudus di GPIB Jemaat Cawang Baru. Saya mohon seluruh warga sidi gereja dapat mengambil bagian di dalamnya. Baiklah, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-16. Sejak Adam dan Hawa, kemudian Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, sampai dengan Musa keluar dari Mesir, memimpin umat dan menuju ke tanah perjanjian. Ada kesinambungan kepemimpinan. Musa dilanjutkan oleh Yosua memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah berkat Tuhan, berlimpah susu dan madu. Ya, kesejahteraan bagi umat Israel. Ibu bapak dan saudara, di tanah perjanjian ada ikatan perjanjian antara Allah dan umat Allah, yaitu Israel. Dan ikatan perjanjian itu umat menyatakan siap bertanggung jawab dan setia memegang teguh ketetapan, perintah, hukum Allah, yaitu hukum kasih, 10 hukum Allah. Dalam hubungan secara vertikal dengan Tuhannya melalui ibadah, penyembahan, dan mematuhi firman Tuhan, melaksanakan kebenaran firman Tuhan, dan memegang teguh janji firman Tuhan yang pasti. Allah tidak ingkar janji, tetapi janji-janji ini akan dikenapi bagi umat pilihan yang setia kepada Tuhan dan firman Tuhan. Dan umat akan terus diberkati dengan tidak berkurang, bahkan jaminan bagi anak cucu Israel di tanah perjanjian. Sebaliknya, kalau sudah tidak patuh, tidak taat, dan tidak setia pada ikatan perjanjian, pada komitmen mengikuti Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, suatu perbuatan mujizat Allah yang adalah kasih. Allah ada menyertai dengan kuasanya yang dahsyat,
itu harus diingat, harus tetap direnungkan. Jangan mengikuti keakuan sebagai pribadi. Jangan terpengaruh oleh bangsa-bangsa di Kanaan sekitar tanah perjanjian itu. Ibu bapak, karena itu melalui kepemimpinan Yosua dan tua-tua Israel yang telah menyampaikan firman Tuhan, ketetapan hukum Allah, bahkan bersama para orang tua, keluarga, di rumah masing-masing, mereka mengajarkannya seperti nas pembimbing kita yang sudah kita baca dari Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Berulang-ulang mengajarkannya, menyampaikannya ketika berdiri, berjalan, ketika di tempat tidur, ketika bangun. Ada waktu untuk dalam rangka tanggung jawab iman, mulai dari dalam keluarga dan mengajarkannya. Ada kontrol orang tua terhadap anggota keluarga untuk membawa dekat pada Tuhan dengan memegang teguh firman dan janji Tuhan, ketetapan-ketetapannya, agar tetap setia, tetap komitmen. Saudara-saudara, apa yang terjadi perkembangan umat Israel selama dalam kepemimpinan Musa dan tua-tua Israel, mereka semua diberkati oleh Tuhan sesuai janjinya. Ketika Yosua sudah tua 110 tahun, dia sudah waktunya meninggalkan dunia ini. Dan secara berkesinambungan, harusnya seluruh umat Israel, keluarga, lepas keluarga, mulai dari orang tua sampai anak-anak dan cucu-cucu, generasi baru di tanah perjanjian Kanaan, di tempat yang berlimpah berkat susu madu dan kesejahteraan, supaya mereka tetap komitmen. Namun amat sangat disayangkan bahwa mereka telah terpengaruh kepada Allah-Allah yang disembah oleh bangsa, suku-suku bangsa di Kanaan. Baik itu berkat kesuburan, berkat kesejahteraan, berkat keamanan, dan sebagainya. Mereka mengandalkan Allah-Allah yang bukan Allah sang pencipta alam semesta dan segala isinya, yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada umat pilihan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Karena itu mereka telah meninggalkan ibadah-ibadah kepada Tuhan. Mereka telah melalaikan kebenaran, ketetapan hukum Allah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mengasihi
sesama seperti diri sendiri. Tapi mereka sudah terpengaruh dan mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya mereka telah berpaling dari Tuhan dan menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak menutup mata. Kalau mereka sudah tidak komitmen pada ikatan perjanjian, ada konsekuensi, ada hukuman Allah yang pasti berlaku bagi setiap orang yang tidak patuh atau yang melanggar kebenaran. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi, bagaimana hakim-hakim dipakai oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang mengaruniakan hikmat untuk mengadakan pendekatan kepada seluruh umat Israel yang terpengaruh itu, membawa mereka dekat kepada Tuhan dan menyadari kembali tentang keberadaan mereka sebagai umat pilihan. Saudara-saudara, cara Tuhan yang telah menyertai hakim-hakim itu menjadi alat berkat Tuhan dalam kepemimpinannya. Mereka setia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi umat tidak memperhatikan, tidak mau bertobat dari pengaruh agama-agama, penyembahan kepada ilah-ilah lain, dewa-dewa, suku-suku yang tidak menyembah Tuhan. Apa yang terjadi kalau hati kita melawan, tidak mau bertobat? Terjadi hukuman Allah seperti pada ayat-ayat bacaan kita. Ibu bapak, perjanjian lama, kasih Allah digenapi dalam perjanjian baru. Di dalam kehadiran Yesus Kristus, firman yang hidup, Allah menjelma menjadi manusia dan menyatakan kasih-Nya yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu anugerah yang patut kita syukuri dengan hati yang bergembira, memuji Tuhan. Kita berada dalam persekutuan hidup baru. Firman yang hidup melalui kepemimpinan dan kepelayanan Tuhan Yesus yang begitu rendah hati, menyampaikan perihal kerajaan Allah, tentang kebenaran firman untuk menjadi dasar hidup dan tujuan hidup, sehingga memberi kepastian pada jalan Tuhan, jalan yang kudus, jalan kasih karunia, penuh damai sejahtera, hidup mengasihi Tuhan telah dipulihkan, dan mengasihi sesama seperti juga mengasihi diri sendiri. Berpegang teguh pada ajaran, sehingga Tuhan Yesus merangkul semua yang mendengar dan menerima dan percaya Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan, supaya semua orang
mendekatkan diri kepadanya, dan semakin mengenal Allah di dalam Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Pemimpin sejati. Allah beserta kita yang begitu dekat melalui firman yang ditanamkan, ditaburkan dalam hati kita, dan Roh Kudus yang sudah dicurahkan masuk dan tinggal di dalam hati kita. Dan secara leluasa kuasa Roh Kudus bekerja, berkarya dalam kehidupan orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah Bapa di surga. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua keluarga-keluarga jemaat, tanggung jawab kita untuk terus mengajarkan Alkitab, firman Tuhan, firman dan janji Allah, ketetapan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap anggota keluarga sampai kepada generasi penerus, anak-anak dan cucu-cucu kita, supaya berkesinambungan, karena umur kita ada batasnya, seperti Yosua ketika dia harus meninggalkan dunia ini. Demikian juga kita telah mempersiapkan sedemikian anak cucu kita. Mereka tidak hanya mendengar dan tertanam dalam pertumbuhan iman mereka, tetapi membawa mereka dalam kedewasaan iman. Pribadi yang mengenal dan yang dekat kepada Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat. Identitasnya jelas, orang Kristen, pengikut Yesus Kristus yang mengandalkan Roh Kudus untuk patuh, sehingga melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja di bulan Juli ini, dalam rangka HUT Yayasan Diakonia GPIB, juga HUT Yayasan Pendidikan GPIB, dan juga HUT Yayasan Kesehatan GPIB. Kita patut bersyukur bahwa melalui lembaga gerejawi ini, GPIB dipakai Tuhan. Kita sebagai warga GPIB, baik sebagai presbiter dan seluruh warga jemaat, dipakai Tuhan. Mari dengan pelayanan, kesaksian, ada perbuatan-perbuatan konkret, ada kesaksian yang hidup, ada kepedulian sebagai wujud kasih Allah tetap sama, tidak berubah sampai dan menyentuh di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan, khususnya selama masa pandemi ini. Kita bersyukur berkat kasih Allah, kita masih bernafas, kita masih diberi kesempatan mengisi hari-hari kehidupan dan beraktivitas bersama Tuhan, mengandalkan, tetap memegang teguh ya firman Tuhan, ajaran tentang kebenaran, sehingga yakin dan percayalah limpah berkat Tuhan terus mengalir dan kita dalam pemeliharaan Tuhan. Anak cucu kita juga dipakai oleh Tuhan dalam karya-karya kasih Allah. Wow, menyenangkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mereka menyanyi memuji Tuhan, mereka berhasil, mereka bersyukur
diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus dengan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Kita terima dengan iman. Jangan hati kita melekat pada yang kelihatan. Seketul roti, satu roti anggur. Bahkan di rumah masing-masing para orang tua mempersiapkan. Bisa diganti anggur dengan minuman lain seperti air putih atau teh atau sirup. Yang penting kita terima dengan iman. Roti atau panganan kue lain boleh, yang penting kita terima dengan iman. Ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Jadi mari warga Sidi, gereja di Jemaat Cawang Baru sektor 1, 2, dan 3, bahkan simpatisan, kita mengambil bagian sebagai anggota Sidi yang bertanggung jawab. Kita bersyukur sampai saat ini. Kita akan teruskan ketika kita saling melayani satu dengan yang lain. Pokok-pokok doa, biarlah itu senantiasa menggerakkan kita semua oleh Roh Kudus. Selamat mengikuti perjamuan kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 29 yang menyatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga Sidi Jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini,
kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa mohon penguatan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami turut ambil bagian dalam mengingat merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami bersyukur karena kemenangannya melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami mohon teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Yesus Kristus, supaya oleh kuasa Kristus, roti dan anggur perjamuan kudus yang kami terima dan nikmati saat ini menjadi daging dan darah yang baru dalam tubuh kami yang akan menyembuhkan, memulihkan dan menguatkan tubuh, roh dan jiwa kami dari berbagai kelemahan dan sakit penyakit. Tolonglah kami untuk tetap menjadi anggota tubuh-Mu yang rajin bersekutu dan beribadah serta penuh sukacita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang sampai Ia datang menjemput kami untuk masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dengan sikap sempurna untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli sebelum menerima roti dan anggur. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat,
supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saling berjabatan tangan. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Jemaat seluruh warga Sidi Gereja, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah dan bagi-bagikanlah kepada seluruh warga Sidi Jemaat. Dan seluruh warga Sidi Jemaat dipersilahkan menerima roti yang sudah disiapkan sebagai lambang tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah dan teruskanlah kepada seluruh warga Sidi Jemaat. Ibu bapa warga Sidi Jemaat di rumah masing-masing untuk menerima anggur sebagai lambang darah Kristus. Ambillah dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Nas Alkitab, Mazmur 103, ayat yang ke-1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air,
yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin. Demikian Mazmur puji-pujian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempat nan sejuk dan tenteram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya, ku aman dalam tangannya. Ibu Bapa dan saudara-saudara, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat firman Tuhan yang telah kami renungkan. Biarlah kami tetap berpegang teguh pada kebenaran firman dan janji ketetapan hukum-hukum Allah yang telah Tuhan sampaikan kepada umat pilihan melalui leluhur umat beriman, melalui para nabi, para hakim. Kami bersyukur ya Tuhan, bersama gereja Yesus Kristus memegang teguh ajaran tentang kebenaran Tuhan Yesus, penggenapan firman dan janji Allah. Kami mengucap syukur memiliki persekutuan hidup baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat yang hidup, yang senantiasa menyertai kami dan memampukan kami dengan Roh Kudus untuk melayani dalam tugas panggilan dan pengutusan-Mu, dan juga untuk bersaksi melalui kata dan perbuatan kami dengan meneladani teladan Yesus Kristus bagi kami semua, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan. Bapa di surga, berkatilah seluruh warga jemaat gereja Yesus Kristus, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, melalui program sinodal GPIB yang secara presbiterial sinodal bersama seluruh presbiter GPIB di jemaat-jemaat GPIB di seluruh Indonesia, dan juga unit-unit misioner baik dalam lingkup sinodal MS maupun BP Mupel dan Majelis Jemaat di seluruh jemaat Tuhan. Kami berada di bulan Juli. Kami bersyukur dalam rangka
mensyukuri hari ulang tahun Yayasan Pendidikan GPIB sebagai sarana untuk membina mendidik melalui pendidikan dari TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Kami bersyukur Tuhan memberkati di hari ulang tahun yang penuh sukacita atas kemajuan-kemajuan dan turut mencerdaskan putra-putri bangsa Indonesia. Semua yang terlibat, para guru, para dosen, para pengurus, bahkan anak-anak didik, anak-anak bina, dan fasilitas-fasilitasnya, perhatian dan bantuan seluruh warga jemaat GPIB, bahkan donatur, Tuhan berkati. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur HUT Yayasan Kesehatan dan HUT Diakonia GPIB. Tuhan berkati melalui pelayanan kesehatan, rumah sakit antara lain Gria Husada Surabaya dan di tempat-tempat lain. Tuhan berkati para dokter, perawat, dan sarana medis, pelayanan yang berlangsung dengan cinta kasih Kristus, memberkati banyak orang beroleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan dan menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan berkati juga kepedulian dan pelayanan kasih Yayasan Diakonia bagi seluruh warga jemaat, khususnya di pos-pos Pelkes GPIB. Tuhan menjangkau untuk perkembangan seluruh warga jemaat GPIB sampai ke tempat-tempat di pedalaman pelosok tanah air, tempat-tempat yang terpencil, namun dapat merasakan kebaikan Tuhan yang menyentuh mereka, dan mereka pun bertumbuh kembang dengan pesat, sehingga kehadiran gereja-gereja Tuhan melalui pos-pos Pelkes semakin bertambah-tambah warga yang menerima Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa syukur bersama seluruh warga jemaat GPIB Cawang Baru, bersama presbiter, majelis jemaat yang bertugas dalam ibadah minggu ini, dan juga bersama Pak Yohanes Rusdiarto dan Ibu Susan Rusdiarto dalam pelayanan ibadah digital ini dapat terlaksana berkat hikmat dan kerjasama yang baik. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh warga jemaat di mana kami bersama-sama telah menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus dengan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh Kristus. Kami telah menerima dengan iman dan percaya akan tubuh dan darah Kristus, dan Tuhan telah memberkati kami dengan limpah rahmat sehingga menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Dalam kelemahan kami dikuatkan, kami disegarkan, dan kami diteguhkan. Demikian juga ya Tuhan, dalam seluruh harapan untuk panggilan persekutuan pelayanan kesaksian dalam ibadah-ibadah yang berlangsung, Tuhan memberkati
ibadah secara digital senantiasa dalam rangka pertumbuhan iman seluruh warga jemaat, sehingga kesetiaan dalam iman seluruh warga jemaat terpelihara oleh kasih setia Yesus Kristus. Kami berdoa untuk yang bersyukur atas pertambahan usia kehidupan di hari-hari kelahiran dalam pekan yang baru ini. Secara khusus kami berdoa mulai pada tanggal 4 Juli bagi Pak Albert Latulola, tanggal 4 Juli anak Yeremi Nanlohi, tanggal 5 Juli anak Chris David Arianda, 8 Juli Pak Demon Patiasina, tanggal 12 Juli Saudara Juventus Boas Suripati, dan tanggal yang sama Pak Michael Lekong dan Saudari Kristal Michelle Yordan Lengkong, dan tanggal 12 Juli Saudara Yan Petrus Pasabesi. Di tengah syukur sukacita bersama keluarga, Tuhan Maha Hadir memberkati mereka masing-masing dan dengan penuh semangat untuk melanjutkan panggilan kehidupan seluruh rencana sesuai kehendak Tuhan di tengah-tengah pendidikan maupun pekerjaan dan pelayanan, di tengah-tengah keluarga yang penuh damai sejahtera dan setia. Terima kasih Tuhan, sampai pada anak cucu mereka Tuhan berkati. Kami berdoa khusus di tengah pergumulan sakit, kami teringat untuk Bapak Mugiat Moko dalam perawatan pemulihan, sehingga pertolongan Tuhan yang menyembuhkan, mujizat-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati ya Tuhan juga obat-obat, makanan, minuman yang dikonsumsi. Senantiasa berkat belas pengasihan dan kemurahan, kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang menjamah dan memberkati. Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir di tengah kelemahan tubuh bagi saudara kami yang lain. Tuhan menolong dan Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan sepanjang bulan Juli karunia Tuhan ini. Tuhan yang mengawali kami sejak tanggal 1 hingga akhir bulan nanti. Tuhan yang berjalan di depan kami mengikuti Engkau, dan kami dengan iman percaya, dengan mengandalkan berkat-berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang tua, juga anak-anak dan cucu-cucu dalam keutuhan persekutuan keluarga yang penuh damai sejahtera. Ya Tuhan, dan biarlah keberhasilan dalam pendidikan, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan terus terpelihara, dan seluruh warga jemaat selalu dalam kesatuan oleh Roh Kudus yang memelihara kami dalam sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak berkenan. Mampukanlah, kuatkanlah kami di tengah-tengah pergumulan masih menghadapi pandemi wabah virus COVID-19. Kami lebih waspada dan lebih bijaksana dengan mengandalkan Tuhan yang mengaruniai hikmat pada kami
dan juga himbauan dan perhatian pihak pemerintah maupun pimpinan lembaga gerejawi, sehingga kami merasakan kepemimpinan yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat agar berdisiplin, dan dalam perlindunganlah kami selalu bersyukur. Bapa di surga, kami percaya Tuhan menyertai seluruh rencana, khususnya GPIB menghadapi persidangan Sinode ke-21 yang rencananya di bulan Oktober. Namun kebersamaan seluruh presbiter, seluruh jemaat GPIB senantiasa Tuhan memberkati, dan dengan hikmat-Mu semua dengan penuh penyerahan jadilah seluruh kehendak Tuhan yang turut campur tangan dan menentukan waktu yang tepat, yang terbaik, dan juga menyempurnakan kesiapan panitia pelaksana persidangan sinode, bahkan seluruh panitia materi yang akan menjadi ketetapan gerejawi, bahkan waktu, tempat, dan segala sarana prasarana. Tuhan kuduskan semua bukti daripada campur tangan dan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Lingkungan masyarakat mulai dari rukun tetangga dan RW, lurah, kecamatan, kabupaten, provinsi Jakarta Timur ini, dan di seluruh wilayah, Tuhan memberkati pemerintahan kami sehingga selalu mengandalkan hikmat Tuhan dalam sikap takut akan Tuhan, dan diberkati Tuhan bahkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang berada dalam keutuhan, kesatuan, dan persatuan, mensyukuri berkat-berkat damai sejahtera Tuhan yang berkelimpahan. Ya Bapa, terima kasih untuk keamanan di Indonesia, dan juga ya Tuhan bagi dunia, bangsa-bangsa di dunia ini, biarlah dalam kehadiran dan kendali serta pimpinan Tuhan yang menyertai semua bangsa di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan yang berkuasa di atas pergumulan pandemi wabah virus COVID-19, sehingga segala sesuatu ada waktunya. Tuhan juga memampukan semua untuk menyesuaikan diri dalam suasana seperti yang kami hadapi selama ini. Terpujilah Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kesaksian pujian dipersilahkan Vocal Group Jekonia Voices. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Segala karya Tuhan
bersepakat dalam doa secara silih ganda. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk sari wata jemaat minggu kelima sesudah Pentakosta. 1. Ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta tanggal 12 Juli secara digital dapat diakses di kanal YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 7 pagi. 2. Ibadah keluarga Rabu 8 Juli 2020 melalui WA Group Cawang Baru. 3. Ibadah hari Minggu pelayanan anak Minggu 12 Juli 2020 melalui kanal YouTube Pelayanan Anak Cawang Baru pukul 8 pagi. 4. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna atau IHMPT dilaksanakan pada hari Minggu pertama setiap bulan yang dilaksanakan secara daring atau online via aplikasi Zoom pada pukul 9 pagi. Undangan berupa tautan atau link akan dibagikan pada grup PT GPIB Cawang Baru 1 hari sebelumnya. IHMPT pada minggu lainnya akan dilaksanakan secara mandiri oleh para teruna dengan tata ibadah dan renungan yang dibagikan pada setiap minggunya oleh para pelayan PT di grup Persekutuan Teruna GPIB Cawang Baru. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Maria Magdalena Tili STH yang telah menyampaikan pelayanan firman dalam ibadah ini, kepada presbiter bertugas, kepada pemandu lagu Ibu Dona Lagu Heru, kepada organis Nona Tea Lagu Heru, dan kesaksian pujian oleh Dikonia Voices. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Cawang Baru di DKI Jakarta. Jemaat, marilah berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita memuji Tuhan, kita harus membawa berita. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.